Minasan, konnichiwa, selamat datang kembali di Seidorama. Nah, untuk kali ini gue akan membahas salah satu film Jepang yang sebenarnya agak-agak menjurus dan seharusnya nggak boleh ditonton sama anak kecil. Agak jorok, tapi nggak jorok banget. Ya pokoknya film ini bisa jadi alternatif tontonan buat kalian yang lagi suntuk. Film yang akan gue bahas berjudul Figiana Anata atau berjudul internasional Hello My Dolly Girlfriend yang rilis pada 2013 lalu. Nah, seperti apa filmnya? Let's go kita bahas. Film ini bercerita tentang kehidupan tokoh Kentaro yang mengenaskan. Dia ini seorang wibu kelas berat. Hal itu ditunjukkan lewat kondisi kamar apartemen Kentaro yang penuh gambar-gambar dan boneka-boneka cewek dua dimensi. Tapi sebenarnya dia punya kehidupan yang normal. Dia bekerja di sebuah perusahaan penerbitan besar sebagai editor. Nah, sewaktu-waktu buku yang baru saja terbit atas tanggung jawabnya mengalami kegagalan dalam hal penjualan. Dan dia pada akhirnya disalahkan atas kerugian perusahaan. Dengan tekanan dari atasannya, dia terpaksa mundur dari perusahaan. Lebih miris lagi, pacarnya yang satu kantor dengannya nggak peduli sama nasibnya. Malahan dia ditinggalkan begitu saja oleh pacarnya itu. Yang lengkap sudah penderitaan Kentaro. Nah, Kentaro yang depresi kemudian memilih minum-minum menggunakan sisa uang simpanannya. Dia pun mendatangi salah satu klub malam untuk menenangkan pikirannya. Tapi, alih-alih pikiran yang tenang, dia malah terlibat masalah dengan pasangan lesbi yang perawakannya mirip Yakuza. Kentaro pun kocar-kacir dikejar pasangan lesbi tersebut, hingga pada akhirnya dia bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Tanpa diduga, di sana Kentaro menemukan banyak manekin yang nggak kepakai. Kemudian, dia melihat satu manekin yang benar-benar mirip manusia. Mulai dari kulitnya, wujudnya, rambutnya, pokoknya manekin itu udah kayak cewek betulan. Nah, di saat persembunyiannya ketahuan dan dia sedang terancam, tiba-tiba si manekin itu benar-benar hidup. Lalu melindunginya dengan menghajar pasangan lesbi tadi. Kentaro pun selamat. Dan dia juga kemudian membawa manekin hidup itu pulang ke apartemennya. Nah, pada bagian ini, penonton ikut diajak untuk berfantasi lewat jalan pikiran Kentaro yang sedang depresi berat. Manekin yang dibawanya pulang, yang kemudian diberi nama Kokone, itu dapat bergerak sewaktu-waktu. Hal itu menjadi angin segar bagi Kentaro. Untuk sementara, dia bisa melampiaskan perasaan depresi dan kesendiriannya pada Kokone yang bersedia melakukan apapun. Dan Kentaro pun merawat Kokone dengan baik seperti merawat manusia yang hidup. Entah itu diajak makan bareng, nonton film bareng, bahkan sampai juga mau aja. Tapi ternyata kebahagiaan Kentaro atas hadirnya Kokone hanya sementara. Sewaktu-waktu Kokone menghilang dari apartemennya. Kentaro pun merasa gelisah lalu mencarinya. Sampai pada akhirnya Kentaro tertabrak mobil ketika sedang mencari Kokone. Dan dia pulang sempoyongan dengan luka di badannya. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah manekin yang diberi nama Kokone ini? Apakah dia benar-benar manekin yang hidup? Atau ternyata hanya manusia yang berpura-pura menjadi manekin? Jawabannya kalian harus nontonnya sendiri. Alasannya, meski ide ceritanya sangat sederhana, tapi film ini menyimpan plot twist yang lumayan. Pokoknya untuk ukuran film yang agak menjurus-jurus, film ini cukup bagus dan layak ditonton. Nah, itu dari sinopsisnya. Ya, pokoknya Jepang ini paling bisa bikin film yang absurd, aneh, lucu-lucuan. Tapi di balik keabsurdan film ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran loh. Nah, sekarang gue akan membahas reviewnya. Ini dia buat kalian. Sebagai film tokoh utama film ini ternyata diperankan dengan baik, yakni tokoh Kentaro yang diperankan oleh Tasuku Emoto. Kegilaan-kegilaan di kepalanya dapat tersalurkan dengan baik melalui gestur dan mimik wajahnya, sehingga penonton pun dapat merasakan perasaan depresi yang ditanggungnya di film ini. Apalagi ketika dia melakukan adegan dengan si Kokone. Terlihat jelas bahwa hal itu bukan didasari oleh perasaan melainkan bagian dari rasa depresinya. Nah, kalau tokoh si Kokone sendiri, gue nggak tahu nih apakah dia betulan aktris JAV atau bukan. Soalnya terasa sekali kepedean dan nggak ada perasaan canggung atau malu pas adegan dia sedang melepaskan bajunya. Di film ini, kita dapat menyaksikan bahwa salah satu alasan banyak orang Jepang yang menjadi wibu itu seperti yang dialami Kentaro, yakni didasari atas perasaan depresi dan kegilaan yang menumpuk di kepalanya. Makanya pikiran Kentaro menjadi sangat kacau. Malahan dia menganggap manekin yang sebetulnya nggak bisa bergerak seolah hidup dan bergerak layaknya manusia biasa. Entah film ini dibuat untuk menyindir kehidupan para wibu di Jepang atau bukan. Tapi yang pasti, film ini turut membawa penonton masuk ke jalan pikiran seorang wibu yang tengah depresi. Oke, lupakan soal adegan absurd dan menjurus-jurus di film ini. Meski tampak sama, tapi film ini menghadirkan pesan moral yang mampu membuat kita berpikir positif, bahwa masalah pasti akan selalu datang. Namun bagaimana kita menghadapinya itulah yang utama. Jangan sampai kayak tokoh Kentaro di film ini. Dia lebih memilih menyerah dan membungkus dirinya dengan perasaan depresi serta penyesalan.
Akibatnya Kentaro susah untuk bangkit kembali dari kegagalannya. Gimana? Apa film yang gue bahas ini bikin kalian penasaran? Nah, tonton sendiri aja deh, nggak rugi-rugi amat kok. Lumayan buat isi waktu luang. Oke, segitu dulu pembahasan film Jepang kali ini. Sampai ketemu di seri dorama berikutnya. Jamata.